Nah, big no yang ketiga adalah divisions of the heart. Jangan terus simpan di hatimu memisah-misahkan antara rohani dengan sekuler. Seringkali kita buat pemisahan seperti itu kan. Kalau minggu kita merasa rohani. Kalau udah urusannya ada Alkitabnya, maka mood kita rohani. Tapi begitu nongkrong sama teman atau kita urusan pekerjaan, kita anggap itu sekuler. Tahukah saudara bahwa arti kata sekuler artinya terpisah dari Tuhan? Kalau kita bilang pekerjaan kita terpisah dari Tuhan, maka kita nggak mau seperti itu sebetulnya. Kita ingin Tuhan ada di dalamnya, Tuhan memimpin kita di dalamnya, Tuhan menguasai kita juga di dalam pekerjaan kita, juga dalam pergaulan kita. Tuhan pun lebih ingin dari kita untuk melakukan itu. Jadi jangan pisah-pisahkan rohani dan sekuler. Buat anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita itu rohani. Buat anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan yang mau kita muliakan waktu kita nongkrong sama teman, waktu kita bekerja, mau apapun yang kita kerjakan, kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, orang yang suka memisah-misahkan gini suka bertanya begini, tapi kan pelayanan tidak harus di gereja, Pak. Saya nggak mau buru-buru jawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena menurut saya pertanyaannya salah. Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan karena kita memang tidak mau melayani. Ada motivasi bahwa saya nggak mau melayani, bisa kan? Saya selamat tapi nggak usah melayani. Bisa kan? Nah, ini motivasi yang sangat berbahaya. Waktu saudara simpan terus seperti ini, maka prinsip ada gula, ada semut akan terjadi sama saudara lagi. Oknum-oknum akan mulai datang mendekat pada saudara untuk memuaskan semua yang saudara mau, sesuai yang gue mau, walaupun itu keluar dari firman Tuhan. Oknum-oknum ini akan bilang ini, oh ya, bukan bagian kamu melayani, bagian saya melayani. Bukan bagian kamu belajar firman Tuhan, bagian saya belajar firman Tuhan. Bukan bagian kamu berdoa, saya yang berdoa, nanti saya sampaikan pada kamu apa pesan Tuhan buat kamu. Saudara tahu, kita akhirnya gini, kita suruh duduk diam, manis, nyanyi-nyanyi dikit, tepuk-tepuk tangan kalau mau, persembahan, dan mulai kita masuk skenario untuk dimanfaatkan. Padahal seharusnya keselamatan, bertumbuh, belajar firman Tuhan, sampai melayani, itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara tidak bisa pisahkan dengan belajar firman Tuhan. Karena begini loh, kasih karunia yang kita terima itu bukan cuma akan menyelamatkan kita. Kasih karunia yang kita terima selain dia menyelamatkan kita, dia akan membuat kita haus untuk belajar tentang Tuhan. Haus untuk berdoa, menikmati berdoa, menikmati menyembah Tuhan, dan menikmati melayani. Kalau saudara pelajari seluruh Alkitab, maka Alkitab seluruhnya menceritakan bagaimana Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan anak-anaknya. Tidak dikotak-kotakin. Tuhan terlibat dalam seluruh profesi anak-anaknya yang berbeda-beda. Abraham pengusaha, Daud raja, Yusuf wakil Firaun, Daniel menteri. Semua punya profesi yang berbeda-beda, tapi Alkitab bercerita bagaimana Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan menempatkan kita dalam posisi-posisi kita untuk melakukan kehendak Tuhan di sana. Jadi yang penting bukan di gereja apa enggak, yang penting bukan di mana tempatnya, tapi yang penting adalah begini, apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apa kehendak Tuhan buat kita? Apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan mau kita melayani di perusahaan kita, apa yang Tuhan mau kerjakan di sana? Harus jelas apa yang Tuhan mau. Nah, kalau saudara kembali lagi pada Samuel yang kecil tadi, dia tumbuh dalam kondisi dikelilingi sama anak-anak Imam El yang sangat jahat-jahat. Apa jadinya dengan dia? Bagaimana dengan nasib Samuel? Oknum boleh bermunculan, tapi percayalah kalau saudara mau terus bertumbuh, belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, maka kita akan seperti Samuel yang terus melayani Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi nggak pernah menggeser Tuhan dari hati kita. 1 Samuel 2 ayat 26 menutup dengan begini. Anak itu, Samuel, semakin besar dan semakin disukai, baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Saya berdoa supaya itu juga yang terjadi sama saudara dan saya. Kita melewati banyak hal. Hidup ini melewati banyak hal. Enak dan tidak enak. Ada orang yang baik, ada orang yang berusaha memanfaatkan kita. Tapi di balik semua itu saya percaya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati saudara. Tuhan memimpin saudara. Bukan untuk memberikan apa yang gue mau, tapi untuk membuat kita mengenal firman Tuhan yang benar.
supaya saudara semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Tuhan memberkati saudara.